Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan juga nikmat waktu luang sehingga saya dan teman-teman semua bisa ada dalam forum virtual seperti ini dalam rangka mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Salat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju terang benderangnya cahaya Islam seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, jadi sebelumnya yang akan kita bahas yaitu metode sebaran pergerakan dalam memperkirakan matriks asal tujuan, yaitu metode langsung, home interview, dan juga foto udara. Adapun teman-teman kelompok saya, yaitu ada Amalia Nur Husna, Andi Muhammad Fauzan Safwan, Asmidar, saya sendiri, Firman Mandala Putra, Muhammad Zamil Reza, Muhammad Nur Fadli, dan juga Reski Yukionasis. Nah, jadi langsung saja kepada teman saya Firman Mandala Putra, saya persilakan untuk membacakan slide pertama. Oke. Pembahasan yang pertama itu mengenai matriks asal dan tujuan. Matriks pergerakan atau matriks asal tujuan atau yang biasa disebut dengan MAT sering digunakan oleh perencana transportasi untuk menggambarkan pola pergerakan tersebut. MAT adalah matriks berdimensi 2 yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antar lokasi atau zona di dalam daerah tertentu. Kemudian, metode untuk mendapatkan MAT dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu metode konvensional dan metode tidak konvensional. Selanjutnya, pembahasan berikutnya kepada pemateri dipersilakan. Baiklah, saya akan menyambung materi selanjutnya, itu terkait dengan metode langsung. Nah, jadi metode langsung ini sangat tergantung dari hasil pengumpulan data dan juga survei yang ada di lapangan, yaitu proses pengumpulan yang dapat mengganggu penggunaan jalan dan dapat menimbulkan tundaan lalu lintas. Nah, jadi karena metode langsung ini adalah melakukan survei langsung, sehingga memang misalkan melakukan survei di lapangan seperti di jalan. Nah, tentu saja itu akan menimbulkan mengganggu pengguna jalan sehingga menimbulkan tundaan lalu lintas. Nah, dan juga metode langsung ini dapat terjadi galat ketika jumlah sampel tidak bisa mencapai 100% karena kendala waktu dan juga biaya serta ketersediaan surveyor. Nah, metode langsung ini, pendekatan ini membutuhkan sumber daya manusia yang besar. Misalkan pewawancara untuk mengumpulkan data yang selanjutnya digunakan untuk proses kodifikasi, penyortiran, dan juga akhirnya untuk proses analisis. Nah, metode langsung juga ini memperkirakan kebutuhan akan pergerakan dengan pemodelan matematis, yaitu dengan memproyeksikan pergerakan pada saat sekarang untuk mendapatkan pola pergerakan pada saat yang akan mendatang atau pada masa mendatang. Nah, jadi berdasarkan jenis data yang digunakan, metode langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu metode analogi dan juga metode sintesis. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang metode langsung. Yang pertama itu adalah wawancara di rumah, yang mana wawancara ini dilakukan langsung di rumah. Kedua, wawancara di tepi jalan. 3, metode foto udara
4. Metode menggunakan bendera, dan kelima, metode mengikuti mobil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amalia Nurhusna. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang masih mengenai metode langsung atau home interview, di mana home interview dimaksudkan untuk mendapatkan data lalu lintas yang mencakup asal tujuan perjalanan, jenis kendaraan, maksud perjalanan, dan lain-lainnya. Sorry, sempat terputus kayaknya jaringannya Epe. Lagi menghubungkan kembali. Amalia Nurhusna, silakan dilanjutkan. Kendaraan, maksud perjalanan, dan lain-lainnya. Kemudian survei dilakukan dengan cara mengadakan wawancara terhadap huni rumah tangga yang menjadi sampel. Survei jenis ini sangat disangka pemberitahuan awal bagi responden, apalagi bila kuesioner harus diisi oleh kepala keluarga. Dan juga survei wawancara rumah tangga dapat juga menanyakan karakteristik pergerakan, misalnya jenis tata guna lahan atau zona asal dan tujuan, waktu berangkat dan tiba, tujuan pergerakan, dan moda transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi. Pengambilan sampel. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, maka jumlah sampel yang diambil antara 2% sampai 5%. Seluruh kota dibagi dalam zona-zona lalu lintas pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap zona diwakili oleh sampel sebesar 2% sampai 5% yang didapat secara random sampling. Waktu pelaksanaan home interview dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 15 hari, di mana waktu melakukan wawancara terhadap responden dapat dilaksanakan setiap hari. Perjalanan yang dilakukan oleh responden adalah perjalanan yang dilakukan sehari sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Ini adalah contoh forum survei home interview. Gambar di sebelah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, seperti usia, pekerjaan, tujuan perjalanan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan metode langsung foto udara. Yang pertama itu metode ini menggunakan beberapa foto udara di daerah kajian yang diambil dari helikopter yang terbang pada koordinat dan ketinggian tertentu. Yang kedua itu proses pengumpulan data cukup cepat dan tidak mahal jika dibandingkan dengan metode alternatif lainnya. Tapi proses selanjutnya yaitu analisis menggunakan dana yang cukup besar. Yang ketiga itu metode ini membutuhkan informasi setiap foto yang berurutan pengambilannya untuk menentukan pergerakan setiap kendaraan dengan bantuan alat digitasi. Yang keempat itu keuntungan metode ini adalah terjaminnya kontrol kualitas foto udara dan foto yang dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Akan tetapi
tentu ada batasan mengenai ukuran daerah kajian yang bisa diambil. Metode ini semakin baik jika proses identifikasi kendaraan dapat dilakukan secara otomatis. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, itulah tadi pembacaan hasil dari materi kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan kami pertanyaan. Nah, sekian dari kami. Adapun kesalahan selama berlangsungnya presentasi, kami mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah, kekurangan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.